Shalom anak-anak, kiranya damai sejahtera menyertai kita sekalian. Marilah kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Tuhan Yesus. Oleh karena limpahan berkat-Nya, kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, sehat walafiat, semua itulah karena anugerah semata dari Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur, kita akan merayakan Natal di tahun 2020 ini dengan mengangkat tema mereka akan menamakan Dia Immanuel, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 bagian B. Anak-anak, kita tetap semangat walaupun kondisi COVID-19 ini masih belum sirna di muka bumi ini. Namun demikian, di dalam kita merayakan Natal ini, kita harus dengan penuh semangat, penuh juang dalam rangka kita tetap dekat diri dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Alangkah indahnya hidup ini jika kita menyadari pentingnya eksistensi hadir di dunia ini. Alangkah indahnya jika kita mau berbagi dengan sesama. Saudaraku, bagilah kebahagiaanmu kepada sesama, walaupun itu hanya sedikit. Janganlah pandang nilai dari apa yang kita berikan, tapi pandanglah ketulusan hati dalam memberi. Masihkah kita berbangga diri dengan semua yang kita miliki? Padahal di sekitar kita masih banyak handai taulan, saudara kita yang merintih kelaparan. Tinggalkan tradisi Natal kita yang hedon, sekedar mencari kesenangan atau kebahagiaan semu. Mari kita maknai Natal di saat pandemi COVID-19 tahun ini dengan hidup saling berbagi dan mengasihi. Sebab Tuhan Yesus berfirman, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Nah Minah, sini nah, ada kabar gembira. Minah. Ada apa sih Jarot? Jarot dapat lotre ya? Lotre? Emangnya aku pernah beli lotre apa? Habis ada apa? Si Tarmi menemukan tas di pinggir toko. Apa? Tas? Si Tarmi yang buta itu? Dasar gila. Dikasih tahu malah ngakak. Siapa sih orangnya yang percaya? Si Tarmi itu kan buta. Mana mungkin dia tahu ada tas yang tergeletak di emper toko? Katanya sih pada saat si Tarmi jalan, kakinya menyampar tas. Kemudian ia pungutlah tas itu. Hei Jarot, emangnya kamu tahu sendiri? Peristiwanya sih aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa tas itu penuh dengan uang. Jadi Jarot melihat dengan mata kepala sendiri uang itu? Sungguh, aku disuruh melihatnya. Semua lembaran 100 ribuan. Di dalam tas itu juga ada suratnya. Dan di dalam surat itu tertempel foto perempuan cantik. Jarot, menurutmu apakah ini rezeki dari Tuhan? Bisa jadi, Mina. Kita kan setiap hari berdoa agar Tuhan memberi mukjizat. Kita dapat uang banyak buat beli baju baru. Yang jelas kita bisa pesta merayakan Natal dengan makan makanan yang enak. Tapi Rod, perasaanku gak enak. Aku memikirkan orang yang kehilangan itu. Ah, sudahlah.
jangan dipikirkan. Si Tarmi datang. Selamat datang Tarmi tersayang, pulang dengan selamat penuh berkah. Sudah diam. Yang buta masih terus-terusan mencari makan, sedangkan yang matanya sehat ngamen tidak menghasilkan uang. Sebab Tuhan sudah kasih rezeki banyak kepadamu, Tar. Bukankah rezekimu rezeki kita juga? Kau sendiri yang bilang kita harus saling berbagi, karena kita ini senasib, sependeritaan, dan sepenanggungan, sepikir, seia, sekata. Iya kan, Tarmi? Iya sih, tetapi apa Jarod sudah datang? Biasanya kan Jarod datang barengan kamu. Maksud saya sebagai pengawal si Tarmi, sang putri jalanan yang bersinggasana di perempatan demi perempatan. Tetapi hari ini tidak sepeser pun uang yang jatuh dari jendela mobil yang berhenti di bawah lampu bangjo perempatan jalan. Saya rasa mulai hari ini kamu harus sudah mengakhiri memberi salam pada semua mobil yang berhenti di perempatan jalan. Kenapa begitu? Bukankah bagimu hari ini Tuhan telah datang? Apa maksud kamu, Minah? Jangan berpura-pura. Ayolah, Tar, jangan berpura-pura begitu. Tiba-tiba kok kamu jadi gelisah. Ada apa, Tarmi? Bukankah setiap hari kita para gelandangan merasa gelisah? Kemana sih Jarod? Kok tidak datang-datang? Panjang umur, itu dia datang. Duh Tarmi, mana saja sih kamu? Aku tunggu lama banget di gardu listrik. Kan mata Jarod lebih terang daripada mataku. Masa Jarod tidak tahu aku pergi kemana? Aku menyelidiki dari jauh, Tar. Jangan-jangan ada yang tahu pada saat kamu mengungut tas tadi. Apa? Tas? Shh, diam saja. Hari ini kita dibelikan si Tarmi martabak panas. Iya kan, Tarmi? Jangankan martabak, di restoran berbintang pun rasanya aku sanggup membayarnya. Jadi benar tasnya penuh dengan uang. Coba dong lihat. Lihat dulu ke kanan kiri. Ada orang yang melihat kita tidak? Tidak seorang pun. Wow, benar. Semua lembaran ratusan ribuan. Kira-kira berapa jumlahnya, Mina? Masih ada tulisan segel dari bank 10 juta. Wow, sebanyak 3 bendel. Itu berarti ada 30 jutaan. Jangan keras-keras, nanti kedengeran orang. Jarod, bagaimana pendapatmu tentang uang ini? Terus terang, jantung saya deg-degan, tangan dan kaki saya gemeteran. Sebab bagaimanapun uang ini bukan uang kita. Jelas-jelas uang ini menjadi hak kita. Uang ini kan kita dapat bukan dari nyolong atau nyopet. Dan tiap hari kita berdoa ke Tuhan agar tahun ini bisa membeli baju bagus untuk ibadah di gereja. Iya, tapi hidup kita tidak akan tentram, Jarod. Kita tidak akan bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang yang kehilangan. Kalau begitu, kamu saja Jarod yang membawa dan membelanjakan uang ini. Nirot, silakan bawa. Saya nggak mau dikejar-kejar dosa. Wah, jangan saya. Kamu kan yang menemukan. Orang seperti kita dengan pakaian compang-camping begini mengeluarkan uang 100.000 dari dompet, pastilah dicurigai orang habis nyopet atau habis nyolong. Aku mendengar suara langkah orang mau datang. Ayo sembunyi.
Kamu memang sembrono, Elisa. Ingat-ingat lagi dong di mana jatuhnya. Sudah hampir 5 jam kita jalan mundar-mandir. Mana aku tahu Kak Sidon. Maafin aku dong Kak. 30 juta rupiah. Gajiku 1 tahun penuh. Dan uang itu buat biaya pernikahan kita. Belum lagi surat baptis, KTP, SIM. Ada juga dalam tas yang kau bawa itu, Elisa. Aku yakin kok, jika yang menemukan anak-anak kesayangan Tuhan, pasti dikembalikan. Ayo Kak, kita lapor ke kantor polisi di seberang jalan itu. Jarot, aku takut. Jantungku makin berdetak kencang. Perasaanku makin gak enak. Lebih baik uangnya aku serahkan pada polisi saja ya. Aku akan menyusul calon pengantin itu. Ingat Tarmi, 10 tahun aku ngamen tidak akan mendapat uang sebanyak itu. Benar, 10 tahun aku mengemis juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu loh. Tarmi, ambil 1 lembar saja lah buat beli martabak. Walau 1 lembar, tetap saja berdosa. Sudahlah, yang penting hidup kita tentram damai, tidak dihantui rasa takut dan bersalah. Kita tidak jadi beli martabak panas dong. Yang penting masih bisa beli jagung rebus, Rod. Tenang saja, aku masih punya uang receh kok. Coba dulu aku sekolah dan rajin belajar. Tentu aku tidak akan miskin selamanya. Sudahlah, Rod. Menyesal kemudian tiada guna. Lebih baik kita lebih tekun ngamen agar bisa beli baju pantas pakai untuk kebaktian Natal. Apa? Kebaktian Natal? Di mana? Di gereja? Ya iyalah di gereja. Tapi bukan di dalam, cukup di emperannya saja. Sebab sepantas-pantasnya baju yang kita pakai, tetap saja orang memandang kita ini kumuh. Kumuh di luarnya nggak masalah kok. Yang penting hati kita putih, bersih, dan polos. Kau benar, seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia lahir putih, bersih, dan polos. Oh iya, aku sudah membeli martabak panas. Ayo kita makan. Yang benar. Lihatlah, calon pengantin itu memberiku persen Rp100.000. Aku belikan martabak Rp30.000, sisanya yang Rp70.000 akan kita persembahkan buat Tuhan di hari Natal nanti. Oh iya, kedua mempelai itu mengundang kita ke pesta pernikahannya loh. Besok kita akan dibelikan baju baru. Sekarang, ayo kita makan. Jangan tergesa-gesa. Harus berdoa dulu, Jarot. Baiklah, kalau begitu, ayo kita makan di sana. Ada juga dalam tas yang kau bawa itu, Elisa. Segenap Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Kristen 1 Surakarta mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. dengan penuh pengharapan kepada Kristus Sang Terang Sejati. Immanuel Tuhan beserta kita. Amin.